Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Aski Al-Qudsi, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan bab 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian dan makna ideologi bagi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Poes Pewardojo mengemukakan bahwa ideologi dipahami sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Mubyarto mendefinisikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Menurut Poes Pewardojo, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yakni memberikan struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pandangan hidup seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuan dengan Pancasila. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poes Pewardojo lebih lanjut menguraikan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi persatuan. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. B. Makna dan peranan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam orientasi Pancasila. Menurut Poes Pewardojo ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi teleologis, yang menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Dimensi yang kedua, dimensi etis. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam Pancasila manusia dan martabat manusia kedudukan yang sentral. Dimensi yang ketiga, dimensi integral integratif. Dimensi ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya. C. Perkembangan ideologi besar dunia. A. Liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang menuntut kebebasan bagi individu manusia. Tuntutan kebebasan tersebut pertama kali tumbuh di Barat setelah Revolusi Prancis bersamaan dengan individualisme, yaitu paham atau ideologi yang menjunjung tinggi hak-hak dan kebebasan pribadi. B. Komunisme. Ideologi komunis menurut Darmo Diharjo memiliki beberapa ciri khusus seperti ateisme, ideologi yang tidak percaya adanya Tuhan.
Dogmatisme yang tidak mempercayai pikiran orang lain. Otoritas, pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan. Pengkhianatan terhadap HAM, tidak mengakui adanya hak-hak manusia. Diktator, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai komunis. Interpretasi ekonomi, sistem ekonomi diatur secara sentralistik. C. Marxisme. Marxisme merupakan satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya. Marxisme tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels. Kedua tokoh inilah yang memulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang sekarang ini. D. Sosialisme. Istilah sosialisme muncul pertama kali di Perancis tahun 1850 dan negeri Eropa tersebut di kemudian hari tumbuh menjadi pusat sosialisme dunia. Sama halnya dengan komunisme, kedua istilah tersebut semula dipakai untuk pengertian yang sama. Pada awalnya Marx dan Engels menyebut diri mereka sebagai komunis, tetapi di kemudian hari lebih suka dengan sebutan sosialis. E. Fasisme. Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari negara dengan berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi. Darmodihardjo berpendapat bahwa fasisme yang berkembang di Jerman menjadi Nazisme memiliki beberapa ciri khas, antara lain rasialisme. Pengikut ideologi ini tidak bebas berpikir terhadap ideologi itu sendiri. Diktator, ajaran ini seperti dogmatis. Imperialisme, dasar ideologi mereka melakukan penguasaan atas bangsa lain. F. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Proporsi dasar nasionalisme hanya sedikit tapi jangkauan jauh, antara lain dunia dibagi menjadi bangsa-bangsa, masing-masing dengan karakter, sejarah, dan takdirnya sendiri. Bangsa adalah satu-satunya sumber kekuasaan politik. Kesetiaan kepada bangsa mengalahkan semua kesetiaan lain. Agar menjadi bebas, setiap individu harus menjadi bagian dari suatu bangsa. Setiap bangsa menuntut ekspresi diri dan otonomi seutuhnya. Perdamaian dan keadilan global menuntut adanya suatu dunia yang terdiri dari bangsa-bangsa otonom. D. Perkembangan ideologi baru. Yang pertama, pluralisme. Secara sederhana, pluralisme dikatakan sebagai paham tentang kemajemukan masyarakat. Masyarakat majemuk ialah suatu masyarakat di mana sejumlah etnik dan golongan hidup secara berdampingan yang sebagian besar berbeda satu sama lain. Dalam pandangan Shihab, bahwa konsep pluralisme dalam teologi dan sikap keberagamaan dapat ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Pluralisme tidak menunjukkan semata pada kenyataan tentang kemajemukan. B. Pluralisme harus dibedakan dari kosmopolitanisme. C. Pluralisme tidak sama dengan relativisme. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme. Yang kedua, feminisme. Feminisme adalah paham dan gerakan yang menuntut hak sepenuhnya antara kaum wanita atau perempuan dan laki-laki. Feminisme dalam perkembangannya tumbuh berbagai jenis, antara lain A. Feminisme liberal, B. Feminisme marxis, C. Feminisme radikal, D. Feminisme sosialis, E. Feminisme kultural, F. Feminisme pasca struktural. 3. Postmodernisme. Postmodernisme ialah kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia
epistemologi dan ideologi. Postmodernisme pada intinya merupakan pemikiran menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika, uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber. Sekian dari kami dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.